Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang terbangun di waktu malam hari, tapi fenomena ini seringkali tidak diperhatikan. Namun, tahukah kamu bahwa ini adalah cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kita? Jadi, jika dilihat dari waktunya bangun di malam hari, tubuh kita mengalami sensasi tertentu. Ini juga cara fisik dan emosi menyampaikan masalah ke kita terbangun di malam hari. Sebaiknya jangan diabaikan. Dalam suatu pengobatan, siklus tidur menjadi saat kita menerima pesan dari Tuhan. Energi ini terhubung dengan sistem jam yang dipercaya memberikan energi pada bagian tubuh tertentu. Lalu apa saja rahasia ilmiah tubuh dalam menjawab semacam ini? Dan apa rahasia dalam pandangan Islam mengenai kebiasaan tersebut? Bangun jam 9 sampai 11 malam. Jika kita tidur kesulitan di antara jam 9 sampai jam 11 malam, itu adalah pertanda stres. Ini adalah jam tidur bagi orang pada umumnya. Jika merasa sulit tidur, tandanya sahabat sedang stres dan khawatir. Cobalah untuk sholat hajat dalam masalah ini. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusinya agar hati menjadi lebih tentram dan tenang, sehingga tidur menjadi lebih enak dan nyenyak. Bangun jam 11 sampai jam 1 malam. Terbangun pada jam 11 malam hingga 1 pagi pertanda kita sedang mengalami kekecewaan emosional. Pengobatan kuno berkata bahwa ini adalah waktu di mana kantong empedu sedang aktif. Bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan. Cobalah untuk tenang dan memaafkan diri sendiri, maka itu akan membantu sahabat. Bangun jam 1 sampai jam 3 pagi menunjukkan bahwa titik energi terhubung dengan hati. Bangun di jam ini menunjukkan bahwa Anda sedang marah dan memiliki energi yang berlebih. Cobalah minum air dingin dan meditasi atau menenangkan diri agar bisa tidur kembali. Bangun jam 3 sampai jam 5 pagi. Jika kita terbangun di jam ini, tandanya Tuhan sedang ingin berbicara pada kita. Pada jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika terbangun pada jam ini, dipercaya bahwa Tuhan membimbing kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah mengapa saat sepertiga malam, waktu yang paling tepat untuk berduaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu sepertiga malam, saat orang-orang terlelap tidur dan hangatnya selimut, justru rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, baik berupa doa yang langsung dikabulkan ataupun diganti dengan hal-hal yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah bernafas perlahan agar bisa kembali tidur hingga adzan subuh berkumandang. Siklus bangun tidur terakhir adalah jam 5 sampai jam 7 pagi. Jika kita bangun di jam ini, dipercaya kita sedang mempunyai emosi yang tertahan. Menurut segi ilmiah, ini pertanda bahwa Anda mengalami masalah di usus besar. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet. Namun tidak baik bagi seorang muslim jika bangun di jam setelah subuh atau setelah sholat subuh kemudian tidur kembali, karena kurang baik untuk kesehatan dan rezeki. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah madariju salikin. Dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah berkata, sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun juga merasakan tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dengan sanad yang sahih, hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur juga ada yang termasuk dilarang, dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga mengakibatkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah dapat melemahkan syahwat. Zadul Ma'ad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beginilah salah satu cara Allah menyampaikan taufik dan hidayahnya kepada umatnya. Ada kalanya kita tak perlu langsung duduk dan pergi ke kamar mandi, mengambil minum atau malah tidur kembali. Tetaplah dalam kondisi tertidur sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Zikir apakah itu? Dari Ubadah bin Samit, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa terbangun di waktu malam kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan kemudian ia berdoa, ya Allah ampunilah aku, atau berdoa yang lain, insya Allah pasti dikabulkan doanya. Dan jika ia berwudu dan sholat, pasti diterima sholatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Tubuh menyimpan sangat banyak rahasia. Jika kita belajar mencari tahu dan mendengar, maka tubuh sebenarnya sedang memberitahu kita informasi. Kita juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.